Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat The Santri, para YouTuber pemula, khususnya atau terutama para santri. Saya lihat di YouTube itu banyak santri yang menjadi YouTuber, dan alhamdulillah sebagiannya itu sudah mendapat gaji. Itu kelihatan dari jumlah view, bahkan langsung santri tersebut melihatkan Google AdSense atau kertas lembarannya diperlihatkan, alhamdulillah. Tapi gini teman-teman, saya akan berbicara saking sayangnya pada santri. Untuk yang punya niatan atau ingin jadi YouTuber, itu bahkan saya perlu berkata dulu, saya juga sudah gajian alhamdulillah, meskipun belum puluh juta. Jadi gini, untuk anak-anak di Indonesia, terutama santri, kalau memang kalian itu ingin jadi YouTuber gitu, jadi merintisnya itu jangan nanti kalau sudah tua atau nanti kalau sudah ada alatnya, tapi dari sekarang. Perintis dari sekarang, bahkan itu kalau bisa itu dari masih kecil. Kalau kita lihat itu seperti anak Ricis Official baru lahir itu kan sudah mendapatkan uang. Karena memang itu ada editor, ada kameramen, itu tidak aneh. Itu diarahkan oleh orang tuanya. Itu. Tapi yang jelas kita kalau memang ingin jadi YouTuber, ada penghasilan. Sebetulnya bukan dari YouTube saja, bisa dari yang lain. Tetapi untuk para santri pada khususnya, umumnya anak-anak di Indonesia, kalian jangan berpikir, Kang Nudin, saya tidak punya uang untuk membeli alat, saya cuma punya HP, uang pun umpamanya cuma punya 50.000 umpamanya. Nah itu jangan jadi alasan. Kalian jangan berpikir dulu punya kamera yang harganya 7 juta, bahkan ada yang 10 juta, ada yang 30 juta, bahkan lebih mahal dari itu ada. Kalau di TV-TV itu kan luar biasa dalam segi pengambilan videonya, itu kan kameranya mahal-mahal. Jadi gini, cukup untuk kalian itu punya HP yang ada kameranya, beli tripod itu yang 24.000 juga ada gitu. Kalau lebih mahal itu silakan kalau punya uang. Cukup modal HP yang ada kameranya, tripod, kalian buat konten, kalian membuat satu video. Nah, diusahakan itu 8 menit atau lebih, belajar bicara di hadapan kamera, di depan kamera. Untuk belajar gitu dulu aja. Untuk belajar gitu dulu gitu. Nanti tambahnya itu jangan muluk-muluk. Nanti untuk thumbnailnya itu diedit dulu, apa judulnya semenarik mungkin, cukup gitu aja dulu. Nah, kerjakan itu secara konsisten. Kalau bisa itu 1 hari 1 kalau bisa. Apalagi kalau 1 hari itu mendapatkan 3 video, umpamanya di upload itu pukul 7 pagi, nanti yang kedua pukul 12 siang, nanti yang ketiga itu pukul 17 sore atau setengah 8 malam, itu bisa. Yang penting kalian ada kemauan, jangan banyak alasan. Yang penting itu aman dari jeratan undang-undang ITE, itu aman dari Bapak Polisi, karena kita memang kontennya yang positif, kontennya mendidik umat, mendidik masyarakat untuk kebaikan, tutorial, cara yang bermanfaat, itu silakan. Jadi untuk pemula, YouTuber pemula, itu diusahakan kita buat konten aja dulu yang konsisten. Mau 1 minggu 2 kali atau setiap hari 1, itu lebih baik. Bahkan yang lebih baiknya itu adalah kata Dendisi. Ya, kata Dendisi itu kan yang paling baik itu channel kita dalam mengupload itu seperti televisi. Jadi dalam waktu 24 jam itu punya acara masing-masing. Punya acara khusus masing-masing. Pukul 8 pagi-pagi pukul 8 malam umpamanya. Jadi setiap jam itu punya acara masing-masing. Itu yang paling baik. Tentunya dengan hashtagnya, dengan judulnya yang menarik, dengan judul yang benar, deskripsinya, pagarnya, dan lain sebagainya.
Jadi untuk para pemula, termasuk khususnya para santri, saya sangat perhatian kepada santri. Kita jangan merasa kita bukan orang kaya. Saya cuma punya yaitu HP dan tripod. Ya tripod yang murah saja, yang 24.000 juga bisa. Cukup kita belajar bicara di hadapan kamera dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau bisa diedit dulu, bahkan kalau tidak jadi-jadi, gak diedit juga gak apa-apa lah. Kalau belajar untuk pemula seperti itu. Nanti paling diedit itu lebih ke thumbnailnya aja dulu. Thumbnailnya semenarik mungkin. Nah Kang Nudin, emang untuk apa? Jadi gini berpikirnya. 10 tahun ke depan, kita punya cita-cita yang mulia. Biasanya kalau santri itu kan diberi uang, diberi makanan oleh orang tua setiap bulan. Itu namanya itu wesel ingkig. Namanya wesel ingkig itu kan terus digaji oleh orang tua. Nah, kalau kalian punya semangat, punya harga diri, punya cita-cita, ingin jadi mujahid, ingin jadi pejuang sejati di bidang YouTube, buatlah konten dari sekarang. Buktikan kepada orang tua kalian, saya siap 10 tahun ke depan menggaji orang tua. Kalau kita sekarang diberi oleh orang tua di pesantren, di sekolah, 10 tahun ke depan kita menggaji orang tua. Insya Allah. Kalau sekarang saya gaji cuma sekian juta, 10 tahun ke depan kita insya Allah gaji puluhan juta. Bahkan kalau ada milik, bahkan kitanya sungguh-sungguh bisa jadi itu ratusan juta. Gitu. Jadi untuk teman-teman, jangan bermuluk-muluk, jangan muluk-muluk berpikirnya. Jadi cukup aja dulu punya HP yang ada kameranya, beri tripod, jangan yang mahal-mahal, yang 1 juta, 2 juta, kita tidak punya uang. Beli aja tripod yang 24.000, insya Allah itu akan menjadi kemanfaatan. Bahkan yang tidak kalah penting, jadi YouTuber itu gak perlu S1 dulu, saya kan S1, gak perlu S2 dulu, S3 dulu, itu tidak perlu itu. Maksudnya tidak menjadi syarat itu. Asal kita sungguh-sungguh, meskipun kita keluaran SD, kita tidak mampu melanjutkan sekolah, kalian bisa jadi YouTuber yang sukses. Asal kalian konsisten, perbaiki kesalahan, belajar kita bagaimana berbicara di hadapan kamera, jangan malu, kita harus berani dalam kebenaran, dalam kebaikan. Kalau kita berpikir banyak orang yang harus diberi oleh kita, banyak orang yang harus dibantu oleh kita, banyak orang yang berharap banyak kepada kita. Nah, kita membuktikan meskipun 1 tahun kita berjuang untuk mendapatkan 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe, bahkan yang kalau orang yang belum tahu itu caranya sampai 2 tahun gak apa-apa. Atau yang udah yang untuk yang sudah tahu itu kan 6 bulan gitu. Alhamdulillah itu. Tapi yang jelas kalian harus punya cita-cita. 10 tahun ke depan kita menggaji orang tua, memberi orang-orang yang kesusahan. Kita yang beri dari gaji kita yang sudah puluhan juta, insya Allah. Saya gaji belum puluh juta, tapi kalau juta alhamdulillah sudah. Tetapi kita punya cita-cita bagaimana kita menjadi keran rizki untuk orang lain. Jadi untuk anak-anak Indonesia, khususnya para santri, kalian yang merasa orang tua tidak terlalu kaya, atau kita latar belakangnya sulit, susah dalam kehidupan, kalian jangan berkecil hati. Cukup punya HP yang ada kameranya, beli tripod yang 24.000 umpamanya. Kalian rekaman, kalian belajar berbicara di hadapan kamera. Kalau bisa diedit dulu, tapi harus konsisten. 1 hari 1 umpamanya, atau 1 minggu 2, insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, gak kerasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun umpamanya. Jangan berbicara 1 tahun, itu bohong lah. 1 tahun itu sulit. 10 tahun kita, insya Allah kita merasakan hasilnya dari perjuangan kita, sulit kita, dihina kita, dicaci kita. Nanti kita justru memberi kepada orang lain yang menghina kita, nanti kita beri dari gaji kita, insya Allah. Jadi intinya untuk teman-teman yang latar belakang orang susah seperti kita lah, YouTuber pemula, itu cukup punya HP yang ada kameranya, punya tripod, belajar berbicara di hadapan kamera, nanti diupload,
meskipun belum bisa ngedit, ya upload aja dulu, yang penting aman, selamat dari ITE dan Bapak Polisi. Intinya yang baik-baik, yang positif. Insya Allah orang akan melihat kesungguhan kita, YouTube akan melihat kesungguhan kita. Dan pada hakikatnya bukan YouTube yang mengaji kita, tetapi kita sendiri. YouTube itu lapak, kita dagang, mau dagang apa itu. Tentunya dagang harus yang baik, yang berkualitas, yang menarik. Nah itu, kalau belum bisa berkualitas, belum bisa kita profesional, minimal kita yang menarik dulu, tetapi harus tetap aman. Nah itu barangkali bisa dimengerti oleh teman-teman. Kita punya cita-cita, biarkan yang menghina, biarkan yang mencaci, yang memaki, biarkan orang yang mentertawakan, tetapi kita punya cita-cita 10 tahun ke depan kita menggaji orang tua, termasuk memberikan gaji kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita menjadi keran rezeki untuk orang lain. Semoga bisa dimengerti dan silahkan diamalkan untuk para pemula, termasuk para santri yang latar belakangnya sulit seperti kita-kita. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.